Oke, teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa dalam sesi yaitu mengelola pikiran saat ini, yang dimana gue beralasan tidak sekolah lagi pada Jumat kali ini. Ya, Jumat tadi pagi ya, hanya gara-gara beralasan dengan kode yang sangat sudah praktis atau juga sudah diantisipasi oleh bu guru tersebut, yaitu namanya adalah beralasan tidak sekolah di SPEN untuk cipta puisi, ekspresi seni, inspirasi negeri. Ya sebenarnya mungkin kalau emang dari mengelola pikiran gue baru dapatkan sekarang, tapi kalau dari pagi hari sampai sekarang itu adalah proses yang dimana membentuk pola pikir yang sekarang. Mungkin pola pikir yang sekarang itu merupakan pola pikir yang didapatkan dari tekanan yang dimana ada sebuah proses yang gue gak bisa lakukan atau gak bisa bebaskan. Apa itu yang gak bisa dibebaskan? Karena yang pertama, manusia itu pasti penuh dengan keterbatasan. Sekalipun dia punya banyak kelebihan, pasti ada aja kekurangannya. Hanya saja untuk mendapatkan kehidupan yang nyaman dan kebahagiaan yang bisa ditotalitaskan atau sebarluaskan itu kepada teman-teman, itu bisa didapatkan dengan cara yang namanya adalah memperbaiki individu dengan caranya sendiri. Ya kalau bisa dibilang itu adalah orang yang tidak meniru orang lain kecuali Nabi Muhammad SAW. Karena jikalau kita tidak mampu untuk bisa membandingkan bagaimana perilaku, sikap dan juga perbedaan mereka dalam pandangan Islam nih ya, pastinya kita tidak akan bisa untuk menentukan siapa guru yang mampu untuk membawa kita dan membimbing kita kepada jalan yang benar. Cara membuktikan ini gimana? Pertama, emang benar banget guys, pelajari Al-Quran dan juga pelajari sunnah Nabi. Walaupun kalau gue pribadi sendiri ya, karena Al-Quran itu agak banyak, itu mungkin pelajarnya sedikit-sedikit ya bisa sekaligus. Kalau sunnah Nabi ya lumayan, itu bisa memahami bagaimana caranya. Ya sesimpel kalau orang Nabi itu kan orangnya lemah lembut, menyampaikan kata-kata dengan bijaksana tanpa merendahkan dan juga tanpa meninggikan, bagaimana orang tersebut mendengarkan itu. Jadi seorang pendengarnya pun pasti akan senang hatinya, karena yang diucapkan itu merupakan fear untuk memberikan kebahagiaan dan juga untuk memberikan keselamatan. Karena orang yang tersentuh hatinya bisa jadi itu adalah hidayah yang diberikan Tuhan tanpa harus ketahuan. Maksudnya apa? Maksudnya Tuhan itu sayang banget ke kita gitu. Kita diberikan berbagai cobaan untuk naik level dalam kehidupan dunia. Kita diberikan yang namanya prediksi akan masa depan melalui pola pikir kita akan rencana yang sudah kita konstruksikan di dalam kepala. Dan itu pastinya terjadi gara-gara kitanya menjalani kehidupan ini dan juga kita mempunyai persepsi yang baik kepada Tuhan kita. Karena Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia umat Islam tersebut, setiap individunya adalah orang yang bebas dalam berpikir. Maksudnya apa? Berpikirnya begini, kita itu menganggap Allah itu sebagai apa yang kita anggap. Jadi Allah itu berada sesuai dengan persepsi kita gitu. Maksudnya kalau kita mempersepsikan jahat, tentunya Allah pun akan merasa kalau kita itu orang yang jahat, itu orang yang munafik. Kalau kita mempersepsikan baik, penyayang dan juga penolong, Allah pasti akan seperti itu. Mungkin itulah yang menjadi jawaban kalau diaplikasikan dalam sudut pandang aku ya. Mungkin ini udah ada di fikih atau di sesuatu itu, tapi belum aku dapetin referensinya. Mungkin ini dari isi pikiran aku aja ya. Kita itu harus berprasangka baik aja gitu, sama seperti prasangka kita kepada Tuhan. Karena jika kita prasangkanya baik dan juga ternyata kenyataannya tidak baik, no problem. Artinya apa Bang Iki? Bukan itu terlalu kecewa, bukan itu terlalu menyakitkan, itu untuk kita bisa merasakan bagaimana keindahan ini. Padahal kita udah merasakan bahwa hidup ini akan berjalan sesuai yang kita inginkan. Ya itu bisa menjadi bukti bahwa kegagalan itu merupakan pembelajaran, dibandingkan jika kita berpikir secara berlebihan tentang bagaimana kekacauan akan terjadi. Semoga saja kekacauannya tidak terjadi. Nah itu bisa menjadikan problema dalam pikiran, walaupun ada sebuah pro kontranya nih, mau berpikir secara baik atau secara buruk. Kalau secara baik itu menurut Islam dan sudah banyak ketenangan yang didapatkan. Kalau secara buruk sih dari gue pengalaman sendiri ya, gue selalu berpikir keburukan akan masa depan. Artinya apa? Sebelum gue bisa untuk mendapatkan masa depan, pasti akan ada banyak tantangan, banyak pengkhianatan, banyak juga kegagalan. Dan supaya tidak terjadi hal itu, apalagi tidak terjadi kejatuhan atau tidak jadi orang yang begitu banyak penyesalan dalam hidupnya, ya gue harus mempersiapkan rencana. Dan rencana itu berlandaskan agar tidak terjadinya yang namanya keburukan.
Artinya apa? Jikalau keburukan itu berhasil dilewati, ya hidup kayak gak punya tujuan aja gitu ya. Kayak ngerasa bahwa ya udah siapin lagi lah keburukan lainnya. Berarti kita berjalan atas hal yang kita rasa itu gak boleh gitu. Atau kita berjalan atas rasa hal itu tidak perlu kita lakukan. Ya, kalau itu kan mungkin emang dalam konteks secara intinya sih sama gitu, sama-sama ingin menjadi lebih baik. Cuman bukankah lebih baik kita menaiki tangga yang lurus ke depan atau yang tangga yang lurus ke atas daripada tangga yang ke bawah ke atas ke bawah ke atas? Paham nggak maksudnya? Nih kalau tangga yang lurus ke atas itu maksudnya kan itu kita udah berprasangka baik. Jadi kalau ada kegagalan kita gak ngelihat kejatuhan itu, ngelihat bahwa kejatuhan itu adalah pembelajaran, jadi naik terus. Nah kalau yang keburukan itu kita udah mempersiapkan rencana, kita udah tahu bahwa di depan sana bakal ada lubang, di depan sana bakal ada tangga yang menuju ke dalam jurang ya. Dan kita menjalankannya, kita loncat nih, dan ternyata masih gagal. Pastinya kita susah untuk naik ke atas karena kitanya memberikan tekanan ke dalam pikiran kita bahwa kita udah jatuh ke bawah. Ya simpel aja nih Bang Igi, kalau udah jatuh ya tinggal naik, susah bro. Kalau lu misal udah jatuh ke dalam jurang nih ya, untuk merangkaknya itu dibutuhkan yang namanya beberapa keyakinan, beberapa kedorongan, beberapa sesuatu yang tidak perlu kita sebenarnya pedulikan sama sekali gitu. Dan yang ada malah pikiran kita yang masuk ke dalam fungsi yang namanya keuangan digital, yang dimana ada blockchain, ada bitcoin, dan kita terlalu fokus akan hal itu. Walaupun sebenarnya itu penyelamat kita, tapi tapi belum tentu itu penyelamat semua orang gitu. Walaupun itu udah dibuktikan, udah ada hitungannya, udah ada komponen itu merupakan 8 keajaiban dunia. Cuman ya kalau mencari persepsi keuangan gitu, ada yang namanya pola pikir orang Cina atau Tionghoa, referensi dari Bang Kristan di login season 3, yaitu Qingpei, Qingcai, dan Cuan. Artinya apa? Ketika lu berpikir bahwa cuan uang terus ya, itu mungkin bagus tapi nggak ada kepuasan. Mungkin bagus juga karena kepuasan itu ada ketika lu salurkan, membagikan kepada orang-orang, tapi gak semuanya bisa. Apalagi orang yang tidak punya prinsip kekuatan yang teguh dan kuat. Apa ya tadi, Qingpei, Qingcai, dan juga Cuan. Qingpei itu orangnya fair gitu, apa adanya, jujur, dan juga tidak mengada-ngada. Sesuatu yang emang gak ada ya udah, gak perlu dipikirkan secara berlebihan. Sesuatu yang emang ada ya udah ada kok. Sesuatu yang udah kejadian, udah kelewatan, dan juga udah tidak bisa diulangi, ya udah sebagaimana apa adanya gitu. Mirip kayak status quo, sistem pemerintahan politik yang sebenarnya begitu. Jadi kalau semisal udah dijajah, udah semisal kalah sama sekutu nih si Jepang ya, itu udah terjadi, gak usah dirubah lagi. Itu bisa jadi perjanjian yang dilakukan oleh sekutu kepada Jepang. Karena apa? Walaupun mengalami kekalahan, kalau nggak ditetapkan status atau perjanjian seperti itu, mungkin Jepang bisa saja memperbaiki, manipulasi rakyat Jepang dengan cara menindasnya secara berlebihan, sehingga si sekutunya itu mampu untuk bisa diputar balikan yang namanya kemenangan dan kekalahan. Walaupun tidak terjadi demikian karena Indonesia punya pola pikir sendiri, langsung proklamasi. Kayak itu nanti kita bahas di sejarah ya, walaupun nggak tahu bahasnya kapan, karena yang gue sering bahas ini adalah isi pola pikiran yang mungkin jarang-jarang juga ya nguploadnya, gara-gara sesimpel bagaimana kamu memikirkan sesuatu ketika kamu mau mengucapkan sesuatu. Artinya apa? Terkadang banyak sekali cobaan, halangan, dan juga tantangan. Terkadang banyak sekali hal yang baru, hal yang sama, dan juga hal yang tidak terjadi sama sekali, namun bisa menjadi atau mengada-ngada hanya gara-gara suatu tindakan yang ada dalam pikiran. Bahkan seperti yang gue jelaskan tadi ya, fair atau juga tidak mengada-ngada, jujur apa adanya, itu bisa menjadi pola pikir yang membuat kita semakin nyaman akan menjalani kehidupan, tidak terpengaruh oleh masa lalu, dan juga tidak ketakutan oleh masa depan, dan tidak dihancurkan oleh masa sekarang. Lanjut yang Qingcai, artinya ya bijaksana teman-teman. Bijaksana itu kita realitas objektif, realitas teman lain, realitas diri sendiri. Kenyataannya bagaimana keadaan sekitarnya nih, kenyataannya bagaimana nih keadaan teman-teman nih. Kalau misal kita ngobrol ada yang salah, kita ingatkan, tapi kita tahu bagaimana cara mengingatkannya. Jangan sampai di depan banyak orang, itu namanya mempermalukan. Mohon maaf kalau agak kecepatan ya, mungkin ini udah kebiasaan, dan juga menjelaskannya gue itu sesuatu yang intinya aja nih, yang kira-kira bisa masuk nih ke dalam pikirannya, yang kira-kira bisa mendapatkan insight hari ini juga. Nah, kenapa bisa begitu ya Bang Egi ya? Kenapa tiba-tiba kebijaksanaan itu kadang malah menjadi kehancuran? Ya simpelnya ada perasaan yang dimana dia ingin ditinggikan. Gak bisa, gue juga tenang.
Tenang, ketika gue merasa bahwa diri gue itu spesial, diri gue istimewa, ketika gue berbicara pasti banyak yang mendengarkan. Soalnya tahu dia itu berbicara bukan untuk semua orang, tapi untuk dirinya sendiri agar bisa dipandang. Dia itu mengeluarkan ekspresi dan juga mengeluarkan berbagai emosi hanya agar bisa dia mencari perhatian. Ya, yang seperti itu memang bisa, nggak mungkin tidak bisa. Semua itu bisa kalau lu bener-bener sungguh-sungguh. Gue pernah mengalaminya. Cuman nggak ada yang namanya konsistensi atau ketetapan yang bagus di dalam keyakinan seperti itu. Karena kalau kita semakin merasa bahwa diri kita itu orang yang tinggi, artinya kita udah ada di bawah. Apa maksudnya? Kalau kita merasa belum naik pohon ya, belum bisa mengambil buah kelapa di atasnya, tapi kita udah bisa merasa nih, padahal kita belum mengambil, itu kita udah di bawah kan? Masuk gak? Lu sebelum naik ke atas pohon kelapa, ini analogi saja, sebelum bisa naik kelapa mengambil buahnya atau mengambil rezekinya, tapi lu udah berpikir secara berlebihan, oh gue berasumsi bahwa gue itu bisa mendapatkannya, itu kurang bijaksana. Gara-gara kehidupannya itu bukan ada di kenyataan tapi ada di hayalan. Apalagi kalau berpikir bahwa teman-teman itu tidak akan mengkhianati, bahwa teman-teman akan selalu baik, padahal dirinya sendiri, ya gue nya sendiri itu kurang baik hati, dan juga tidak pernah menghargai atau sering menyepelekan bahwa kehidupan sekolah itu adalah kehidupan yang agak sampah atau agak tidak berguna, hanya gara-gara banyak sekali hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana. Itu nggak bijaksana, nggak baik, dan juga terlalu protektif dalam pikiran, artinya terlalu mengamankan apa pikiran yang paling penting, apa egoisme, yang dimana itu tidak akan membuka pikiran, semakin kamu pusing akan keadaan yang tidak bisa kamu pecahkan. Sebenarnya kalau secara rinci akan ada panjang banget, cuman ini kan intinya adalah menjadi bijaksana, yaitu tidak menyalahkan semua orang, tidak merendahkan, dan juga tidak meninggikan, termasuk kepada diri sendiri. Kita berteman, kita memahami apa yang bisa kita lakukan, jangan terlalu berlebihan, karena biasanya berlebihan itu menyakitkan. Karena ada quotes yang mengatakan gitu, bahwa kebencian itu datang dari cinta yang berlebihan. Oke, lanjut kepada cuan. Ya, pasti cuan itu adalah uang, yaitu uang itu sebuah alat tukar yang dimana kalau kita asumsikan dalam pikiran juga kehidupan, no, itu bukan alat tukar tapi itu adalah kebahagiaan. Contoh, lu ada kehidupan problema yang sangat sulit untuk dihadapi, masalah tanah, masalah emosi, masalah istri, masalah anak, masalah pendidikan, masalah sosial, masalah makan, bawa di 1 miliar ke dalam keluarga lu, set, habis itu masalah selesai, itu dihabisi langsung sama cuan tuh. Walaupun cuan itu bukan penyelesai segala masalah, tapi kalau semisal lu kasih tuh 1 miliar atau 2 miliar atau 100 juta deh, atau 1 juta deh, atau 5 juta deh kepada situasi tersebut, pasti langsung cuan aja, wah uang aja tuh. Kenapa bisa gitu Bang? Karena sesimpelnya bahwa uang itu merupakan sebuah format yang dimana ketika lu punya, lu pegang, lu bisa ngendaliin orang-orang, karena orang-orang itu emosinya udah disimpan ke dalam yang namanya alat tukar tersebut, alat uang tersebut. Mereka gak sadar bahwa alat tukar itu bisa dicetak, bahwa padahal yang sesungguhnya ini gue dapat referensi dari Habib Jafar Al-Hadid di buku Cara Seni Merayu Tuhan ya, ketika sedang COVID, beliau mencukur rambutnya ke tukang cukur, dan tukang cukur mengeluhkan bagaimana keadaan COVID itu ekonominya seret. Ya, simpelnya gini sih Habib, bahwa kebahagiaan itu harus dicari di dalam jati diri atau di dalam hati yang sangat dalam, atau harus mencari kebahagiaan itu tidak harus dari uang. Kenapa? Ya mungkin banyak teman-teman yang bilang, itu mah perkataan yang bullshit, itu mah hanya perkataan orang kaya agar orang miskin tidak menjadi kaya, itu hanya perkataan orang yang tidak mau berusaha, itu hanya perkataan pecundang. Ya no problem, kita punya pemikiran masing-masing. Gue pun gak bisa memaksakan argumentasi ini, gue pun gak bisa untuk mempengaruhi kalian secara berlebihan, karena kalian tahu, karena gue juga tahu bahwa kehidupan itu bukan didapatkan dari keterpaksaan, tapi dari keterbukaan pikiran. Oke, setuju ya? Kalau itu ya setuju ya, dari keterbukaan, bukan dari keterpaksaan. Oke, itu bilang gini, uang itu bisa dicetak sebanyak-banyaknya oleh negara, bahkan oleh satu orang ataupun oleh orang-orang yang tertentu saja. Tapi kebahagiaan itu hanya didapatkan oleh individu, dan juga bisa disebarkan pada orang lain kalau kita sudah merasakan kebahagiaan tersebut. Karena kita bisa menyebarkan apa yang kita sebarkan ketika kamu atau ketika kita sendiri mampu untuk bisa mengendalikan diri, melawan hawa nafsu, dan juga menghancurkan sesuatu yang kita anggap itu sangat mustahil untuk dilakukan, namun nyatanya itu. Untuk penutup pada video kali ini, Alexander the Great Agung pernah berkata, tidak ada yang mustahil jika kamu berani mencobanya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.